Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana Sabani. Saya salah satu mahasiswa satu pendidikan sosiologi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baiklah, dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah teori sosiologi, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang teori strukturasi dari Anthony Giddens. Sebelum kita masuk ke teori strukturasi, terlebih dahulu kita akan sedikit mengulas tentang siapa sih Anthony Giddens itu. Jadi Anthony Giddens lahir di London, Utara Inggris pada tanggal 18 Januari 1938. Ia berasal dari keluarga sederhana dan merasa beruntung karena memperoleh pendidikan tinggi. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruhnya tentang masyarakat modern. Jadi Anthony Giddens ini merupakan tokoh sosiolog modern. Beliau ini merupakan seorang Inggris. Beliau banyak belajar di Inggris dan sangat aktif di dalam dunia akademisi. Anthony Giddens ini memulai karirnya itu menjadi seorang dosen di beberapa universitas yang ada di Inggris. Kita lanjut ke dalam teori strukturasi. Anthony Giddens merumuskan teori strukturasi berdasarkan kegagalan teori-teori sosial sebelumnya, termasuk di dalamnya fungsionalisme dari Talcott Person ya. Dan teori strukturasi berangkat dari tindakan dan pelaku tindakan dalam rutinitas kelangsungan kehidupan sosial. Jadi secara garis besar, teori strukturasi ini merupakan teori yang ingin mengeksplor apakah kekuatan individu dan kekuatan kelompok itu mampu membentuk suatu masyarakat. Jadi menurut Giddens, tindakan sosial itu selalu bergulir dan tindakan sosial itu dapat dilihat dari dua konsep besar di dalam strukturasi, yaitu ada agen dan struktur. Agen itu bisa kita sebut sebagai individu atau kelompok, dan struktur itu merupakan komponen yang di dalamnya terdapat rules dan source. Jadi dalam konsep pandangan Giddens di dalam strukturasi, agen dan struktur ini dipandang sebagai dualitas atau dua hal yang selalu menyatu, bukan dilihat sebagai dualisme. Kembali ke strukturasi. Di dalam strukturasi itu ada agen. Agen itu di dalam strukturasi belum tentu bisa kita sebut sebagai agensi. Kenapa? Karena untuk bisa bertransformasi dari agen ke agensi harus memenuhi beberapa syarat. Di sini saya sudah tuliskan ada 3 dimensi internal agen yang saya sebut sebagai syarat agen agar bisa menjadi agensi. Yang pertama ada motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. Jadi ketika agen ini mau menjadi agensi harus memenuhi ketiga syarat tadi, khususnya lagi kesadaran praktis dan kesadaran diskursifnya. Karena belum tentu seseorang yang memiliki kesadaran diskursif yang tinggi belum tentu mampu mewujudkannya dalam bentuk kesadaran praktis gitu ya. Kembali ke struktur di dalam strukturasi, seperti yang saya katakan tadi, di dalam struktur itu ada rules dan source. Rules itu merupakan kalau dilihat dari analisis sosiologi klasik selalu dilihat sebagai constraining atau pembatas. Akan tetapi dalam pandangan Giddens, rules itu bukan hanya dilihat sebagai pembatas, melainkan juga dilihat sebagai enabling. Selain menjadi constraining, rules itu juga menjadi enabling. Enabling itu apa? Ketika kita melihat aturan, baik itu aturan tingkat tinggi maupun aturan tingkat rendah, selalu ada hal yang membolehkan dan tidak membolehkan suatu tindakan tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai enabling. Jadi, rules di dalam struktur itu digunakan sebagai arahan untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada source. Source itu apa? Source itu merupakan sumber daya atau alat yang bisa digunakan untuk membantu suatu tindakan. Jadi source di dalam struktur itu dapat berupa dua, yaitu yang bersifat abstrak dan dapat dilihat. Yang abstrak itu seperti pengetahuan atau kognisi, dan yang dapat dilihat itu seperti media yang tentunya bisa digunakan untuk membantu suatu tindakan sosial tersebut. Ya, sebagai contoh seperti apa yang diungkapkan oleh Profesor Pinky Triputra, seorang dosen di Universitas Indonesia. Pada tahun 1998 itu terjadi fenomena politik yang cukup menarik, yaitu terjadi perpindahan dari Orde Lama ke era reformasi. Nah, dari fenomena ini kita bisa analisis bahwa mahasiswa di sana itu menjadi agen, dan selain menjadi agen, mahasiswa itu juga menjadi agensi. Karena selain mahasiswa itu memiliki kesadaran diskursif yang tinggi, mereka itu juga mampu mewujudkannya dalam bentuk kesadaran praktis dengan beberapa aturan yang mereka miliki dan juga beberapa sumber daya yang ada, sehingga tujuan dari tindakan sosial itu bisa tercapai, yaitu perpindahan dari Orde Lama ke era reformasi.
Jadi seperti itu ya. Jadi hanya ini pemahaman saya tentang teori strukturasi dari Anthony Giddens. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.